Selamat siang semuanya, teman-teman FMC TV. Kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar asuransi jiwa. Yang mudah-mudahan pengetahuan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan kita semua. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini ada beberapa macam. Itu adalah pengantar asuransi jiwa yang pertama, yang kedua pentingnya asuransi jiwa, yang ketiga produk asuransi jiwa tradisional, yang keempat rider, kelima bonus pada polis, keenam penentuan resiko, ketujuh provisi, 8 hukum asuransi, ke-9 investasi, 10 asuransi jiwa unit link, prosedur klaim menjadi agen asuransi, etika bisnis asuransi jiwa, dan lembaga asuransi jiwa. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama mengenai pengantar asuransi jiwa. Oke, langsung pernyataan mengenai asuransi jiwa. Ya, ini polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Atau polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Dalam asuransi jiwa, keterampilan seorang mekanik adalah aset tidak berwujud. Kontrak asuransi jiwa yang melindungi seseorang terhadap kerugian ekonomi. Asuransi jiwa meminimalkan dampak kerugian keuangan maupun aset. Faktor yang tidak mempengaruhi penentuan jumlah premi, yakni keragaman aset yang dimiliki oleh penanggung. Ide dasar cara kerja asuransi jiwa yakni meminimalkan dampak risiko, kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan. Hal yang diatur dalam Law of Large Number, yakni memprediksi jumlah kerugian yang dapat terjadi untuk menentukan jumlah premi. Untuk membatasi jumlah kecelakaan di perusahaannya, contoh, seorang pemilik perusahaan memutuskan untuk menerapkan mesin modern. Ia juga membeli polis asuransi jiwa untuk karyawannya. Bentuk meminimalkan risiko seperti ini adalah untuk mengontrol risiko dan memindahkan risiko. Risiko yang ditanggung oleh asuransi jiwa adalah sakit, cacat, dan pendapatan setelah pensiun. Kebanyakan polis asuransi umum atau general insurance diterbitkan untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya adalah materi tentang pentingnya asuransi jiwa. Oke, langsung saja. Bagi seseorang, ini asuransi jiwa ini menawarkan pilihan investasi yang aman. Manfaat memiliki polis asuransi jiwa bagi individu jika menginjak usia lanjut, yaitu menjamin jumlah dana yang ditentukan. Saat terjadi kematian pada seorang tertanggung secara mendadak, maka pihak keluarga akan mendapatkan sejumlah dana yang dijanjikan sesuai kontrak asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat yaitu menggantikan program perlindungan pemerintah. Asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap sistem kesejahteraan masyarakat. Yang disebut bahwa asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap pendapatan pemerintah sehingga mampu untuk mengalokasikan dana untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Asuransi jiwa merupakan salah satu cara menabung, sehingga asuransi jiwa mendorong masyarakat berdisiplin dalam mempersiapkan kebutuhan jangka panjang. Materi ketiga, produk asuransi jiwa tradisional. Asuransi jiwa adalah janji yang tertulis yang dibuat penanggung kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila terjadi sesuatu pada pemegang polis. Di antara polis yang berguna bagi mereka yang memulai karir dengan pendapatan awal yang rendah adalah polis berjangka. Asuransi berguna cocok untuk orang yang ingin memiliki dana pensiun. Ciri khas asuransi berjangka menurun adalah proteksi asuransi untuk periode tertentu, sedangkan jumlah proteksi yang diberikan yang menurun bersama waktu. Polis asuransi berjangka adalah biaya rendah tanpa nilai tunai. Fitur perpanjangan polis asuransi berjangka yaitu
perpanjangan tanpa referensi atau perlu merujuk kepada kemampuan asuransi tertanggung. Polis asuransi jiwa seumur hidup, yaitu pihak tertanggung membayar premi hingga saat ia meninggal. Pada kasus yang ekstrim, polis asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran terbatas memperlakukan premi sekaligus. Dalam polis asuransi jiwa seumur hidup, pihak tertanggung dapat memperoleh pinjaman. Ada dua jenis asuransi jiwa seumur hidup, yaitu polis asuransi jiwa seumur hidup biasa dan polis asuransi jiwa seumur hidup terbatas. Polis dwiguna menjanjikan manfaat pembayaran sejumlah dana, baik pada saat kemampuan tertanggung maupun jika ia masih hidup pada akhir masa polis. Modified Endowment Policy menjanjikan manfaat lumsum pada saat tertanggung meninggal atau akhir kontrak jika tertanggung masih hidup. Polis dwiguna mengandung unsur-unsur tabungan dan perlindungan. Yang keempat adalah rider. Rider dalam posisi asuransi jiwa tidak secara langsung dilampirkan dengan polis dasar. Rider dalam polis asuransi jiwa merupakan manfaat tambahan. Apabila polis dasar tidak berlaku, rider otomatis berhenti. Pernyataan yang benar mengenai rider adalah tunjangan anak, children benefit rider dapat disertakan dalam polis. Pernyataan yang tidak benar mengenai rider itu adalah tunjangan rumah sakit, hospital cash rider, menanggung biaya yang timbul selama periode perawatan di rumah sakit dan bukan biaya perawatan saja. Dalam kondisi seperti penghapusan pembayaran premi dapat dilakukan pihak tertanggung jika mengalami cacat permanen. Rider dalam polis asuransi jiwa adalah manfaat tambahan dengan premi tambahan. Materi kelima, bonus pada polis. Bonus pada polis adalah tambahan keuntungan pada polis asuransi jiwa karena tingkat suku bunga tinggi. Tingkat suku bunga menaik. Jika produk asuransi jiwa yang tidak bisa mendapatkan bonus, asuransi berjangka. Jenis produk asuransi jiwa yang tidak bisa mendapatkan bonus adalah asuransi berjangka. Pernyataan yang benar, yang salah adalah polis partisipasi memiliki berbagai macam polis, diantaranya adalah polis terjamin. Perbedaan polis partisipasi dengan non partisipasi adalah polis partisipasi berpremi lebih mahal daripada polis non partisipasi. Bonus ini terjadi saat bonus dialokasikan secara proporsional kepada uang pertanggungan dan bonus yang cukup untuk yang sudah dilekatkan kepada polis. Bonus ini disebut dengan bonus reversionary majemuk. Sedangkan bonus interim adalah bonus yang dibayarkan saat klaim terjadi, namun perusahaan asuransi jiwa belum menyatakan secara resmi. Bonus terminal adalah bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia. Keenam, materi keenam, penentuan resiko. Biaya dalam perhitungan premi adalah pengeluaran untuk kantor, pajak, keuntungan, dan biaya lainnya. Penetapan premi melibatkan biaya table mortalita, tingkat suku bunga, dan biaya. Contoh kasus, Roni berusia 40 tahun ingin membeli asuransi dengan pertanggungan 500 juta. Berapa nilai premi asuransi murni? Jika didasarkan pada tabel mortalita yang harus ia bayarkan. Itu jika umurnya 25, jumlah orang yang hidup 85824, jumlah kematiannya 283, tingkat hidup 99670, tingkat mortalitas 00330, harapan hidup 42,54. Jika umur 40, jumlah orang yang hidup 80480, jumlah kematian 481, tingkat hidup 99402, tingkat mortalitas 00598, harapan hidupnya 28.78. Jika umur 60, jumlah orang yang hidup adalah 63620, jumlah kematian 1536, tingkat hidup 97585, tingkat mortalitas 02415, harapan hidup adalah 14.43. Jadi ini biaya nilai premi asuransi murni adalah sekitar
Rp2.988.320,08 per tahun. Underwriting adalah proses di mana perusahaan asuransi menentukan tingkat risiko dalam menerbitkan asuransi yang diminta. Pernyataan yang tidak benar mengenai risiko yang buruk adalah terjadi penurunan premi dan individu yang membeli premi, dapat kenaikan premi dan peningkatan pasar. Konsekuensi dari seleksi terbalik diantaranya adalah kenaikan premi dan jatuhnya pasar asuransi dengan penarikan diri individu. Pernyataan yang benar mengenai metode seleksi adalah sistem rating angka, numerical rating system, berguna ketika terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan. Perusahaan asuransi jiwa memperoleh informasi mengenai calon nasabah antara lain melalui hal-hal yang terdaftar sesuai SOP, namun tidak dapat dipakai dasarnya jika yang didapat melalui media massa. Yang termasuk dalam metode klarifikasi risiko adalah metode pendapat opini para ahli, dokter, aktuaria, dan ahli statistik. Selanjutnya adalah metode sistem rating angka dengan mengukur faktor-faktor komposisi risiko melalui penjelasan statistik. Materi ketujuh, provisi, nomor polis, dokumen polis yang mengandung data antara lain nomor polis, tanggal polis mulai berlaku, tanggal polis jatuh tempo atau kadaluarsa, tanggal polis diterbitkan, mata uang polis yang diterbitkan. Kerugian yang dapat dialami nasabah jika membatalkan polis, kecuali nasabah akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 8,5% dari premi yang sudah dikumpul. Jika Anda seorang agen asuransi, alternatif apa yang dapat disampaikan jika ada seorang nasabah yang membatalkan polisnya karena butuh biaya? Itu Anda sebagai agen menawarkan pinjaman polis. Polis asuransi harus memuat ketentuan umum sebagai berikut kecuali jumlah aset, tangible, intangible asset. Yang dimaksud dengan klausul kontrak keseluruhan adalah kontrak terdiri dari polis dan salinan proposal atau application. Di antara daftar berikut yang bukan merupakan hak umum pemegang polis adalah dapat mengalih nama tertangguh. Dalam pasal 8 KMK nomor 422/KMK.06/2003 dikatakan setiap polis harus mencantumkan hal berikut kecuali ketentuan kapan provisi dapat diperbarui. Ahli waris menerima uang yang dijanjikan polis, yaitu pada saat tetangga meninggal dunia. Bentuk pembayaran klaim dapat dibayarkan baik secara tunai, bunga, penghasilan tunggal, jangka waktu tetap, salah satu di antara semua ini. Nilai dividen tersedia bagi tertangguh. Batasan polis terdiri dari poin-poin, yaitu kecuali klausul sakit kritis. Panduan yang disediakan dalam polis untuk melindungi pihak asuransi yaitu disebut provisi atau ketentuan. Klausul bunuh diri dicantumkan dalam polis untuk melindungi pihak asuransi. Materi ke-8, hukum asuransi. Kontrak adalah perjanjian mengikat yang legal. Kontrak adalah perjanjian mengikat yang legal. Kontrak dinyatakan sah bila memenuhi persyaratan, kapasitas legal, pertimbangan, dan tujuan legal. Pernyataan sederhana bahwa pihak tertanggung telah melengkapi formulir permohonan dan premi termasuk dalam esensi kontrak itu disebut dengan pertimbangan. Pihak yang memenuhi kapasitas legal adalah orang dewasa yang sehat mental dan fisik. Hubungan yang benar dalam insurance interest yaitu adanya ketergantungan keuangan antara pemegang polis dengan tertanggung. Istilah persyaratan dalam kontrak asuransi jiwa mengacu pada klaim pembayaran ketika semua persyaratan terpenuhi. Ketentuan unilateral dalam kontrak asuransi jiwa mengacu kepada pihak penanggung memberi janji dengan paksaan secara legal. Aspek-aspek legal dalam kontrak asuransi jiwa yaitu kecuali law of large number. Materi selanjutnya yang 9, investasi. Arti investasi adalah menanam dana dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan jenis investasi yang akan dilakukan adalah tujuan investasi, besarnya pajak dan tingkat risiko, waktu dan likuiditas. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan atau tolak ukur memilih bentuk investasi berwujud real adalah modal investasi. Deposito bank dari perusahaan asuransi dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Keuntungan yang didapat dari obligasi yaitu berupa kupon.
Surat utang negara ini bersifat resiko rendah dengan jaminan return. Materi ke-10 adalah asuransi jiwa unit link. Itu investasi. Asuransi jiwa unit link adalah instrumen yang menggabungkan asuransi dengan investasi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi dalam investasi meliputi inflasi dan bunga. Faktor politik yang mempengaruhi kinerja investasi yaitu pemerintah melakukan pembatasan investasi dan penarikan hasil investasinya. Jenis-jenis dana investasi unit link terdiri dari dasar pasar uang, dana tunai, dana obligasi, dana saham, dan dana campuran. Yang dimaksud alokasi dana adalah menginvestasikan sesuai dengan yang dipilih oleh pemegang polis. Pengalokasian dana yang baik yaitu pendapatan yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang diharapkan dengan risiko rendah. Tipe ini adalah tipe pemegang polis moderat, yaitu adalah orang yang netral terhadap risiko. Pada dasarnya, polis asuransi untuk jiwa unit link digunakan adalah untuk perlindungan terhadap risiko sekaligus sebagai investasi. Produk asuransi menggabungkan investasi dengan asuransi ini disebut produk unit link. Bila dibandingkan dengan asuransi jiwa tradisional, produk asuransi jiwa unit link umumnya cenderung mempunyai risiko tinggi. Yang bukan karakteristik pada polis unit link adalah backdate. Cara penerbitan polis unit link dikenal dengan cara single price harga tunggal, bid price harga permintaan, offer price harga penawaran. Contoh kasus, jika diasumsikan harga tidak berubah, apabila pemegang polis single premium unit link hendak melakukan penjualan polisnya, harga kerugian yang ia alami adalah jika premi tunggal sebesar 70 juta, bid price-nya adalah 2.500, bid offer spread adalah 4% selamanya, pertumbuhan harga unit 8% per unit per tahun, total biaya dan fee adalah 1 juta rupiah. Biaya dan fee dibangunkan sesudah semua premi tunggal diinvestasikan, yaitu sebesar 3.692.307 rupiah. Contoh kasus lain adalah jika tidak mengalami perubahan harga, jumlah unit yang dimiliki pemegang polis regular premium unit link adalah apabila ia top up awal tahun ke-7 sebesar 15 juta, jumlah unit link di awal tahun 7 sebelum top up adalah 57.435.150 unit, bid price-nya adalah Rp1.000, bid offer spread adalah 4% selamanya, dengan pertumbuhan harga unit 10% per tahun, total biaya adalah Rp700.000. Nah, asumsi biaya-biaya ini dibebankan setelah keseluruhan premi diinvestasikan ini sebesar 71.261.158,22.069 unit. Biaya mortalitas untuk polis unit link regular premium bulanannya yang mempunyai 2.455 unit, jika offer price sebesar Rp420, bid offer selisih adalah 5% selamanya, uang pertanggungan nilai unit sebesar 150 juta. Mana yang lebih tinggi? Apakah biaya tahunan perlindungan asuransi sebesar 7,5 per Rp1.000, uang pertanggungan biaya mortalitas bulanan 1/12 dari biaya tahunan perlindungan asuransi. Ini kalau dihitung secara keseluruhannya adalah Rp93.750. Nah, materi 11 ini prosedur klaim. Dalam asuransi jiwa, istilah klaim adalah permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh pihak penanggung. Klaim jatuh tempo terjadi ketika pemegang polis bertahan hidup sampai akhir masa polis. Klaim lebih awal terjadi ketika pemegang polis meninggal dalam setahun dimulainya polis. Klaim kematian dilakukan ketika pemegang polis meninggal dalam masa polis. Dokumen yang tidak diperlukan saat melakukan klaim polis kematian adalah ijazah pendidikan. Yang bukan termasuk jenis klaim adalah manfaat, bonus, dan bunga premi. Yang ke-12, materi ke-12 adalah menjadi agen asuransi. Ya, agen asuransi itu adalah orang yang mewakili yang bertanggung jawab pada pemberi kuasa atau perusahaan asuransi di mana ia bekerja.
Yang bukan tugas agen asuransi adalah melakukan pembujukan kepada calon nasabah dengan hadiah. Agen yang sedang membantu memegang polis memenuhi semua syarat agar polisnya kembali aktif, yaitu sedang melakukan tugas pemulihan. Nah, pernyataan yang benar mengenai proses penjualan asuransi yaitu apabila nasabah mengajukan keberatan dan agen tidak perlu berargumen. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan keuangan calon nasabah merupakan bagian dari proses pra-pendekatan terhadap calon nasabah. Agen perlu menunjukkan hubungan dengan nasabah setelah ia menyerahkan polisnya agar nasabah akan menghubunginya lagi jika ia ingin menambah proteksi. Agen yang membantu nasabah membeli polis baru sedang melakukan pelayanan reselling. Menghidupkan kembali polis yang sudah beberapa bulan tidak dibayar preminya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan pemulihan. Proses untuk menjadi agen di Indonesia adalah: pertama, direkrut perusahaan atau peragenan asuransi, registrasi untuk belajar ikut ujian, belajar, mengikuti ujian, lulus ujian, dan mendapatkan sertifikat dan kartu lisensi penuh, dan selanjutnya perpanjangan lisensi. Agen asuransi harus memperbaharui lisensinya selang 2 tahun sekali. Materi ke-13 yaitu etika bisnis asuransi jiwa. Tujuan utama pemasaran adalah fokus pada kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan melalui kepuasan konsumen. Pernyataan yang benar mengenai jalur pemasaran adalah agen asuransi merupakan bagian jalur pemasar langsung. Pernyataan mengenai regulasi dalam industri asuransi adalah setiap terjadi pelanggaran harus dilaporkan kepada Dewan Departemen Kode Etik. Tindakan terhadap pelanggaran peraturan industri asuransi jiwa dapat diambil oleh Dewan Departemen Kode Etik. Prinsip kode etik meliputi hal-hal yang sesuai SOP kecuali menghindari surplus yang berlebihan. Yang dimaksud dengan fidusia adalah pihak yang dapat dipercaya atau seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi. Pada dasarnya agen harus bertanggung jawab atas dirinya, perusahaan, nasabah, dan masyarakat. Dalam hal yang dimaksud ini, tanggung jawab terhadap masyarakat adalah patuh kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan standar hukum minimal untuk petugas pemasaran. Departemen yang mengurusi bobot kesalahan bagi agen adalah Departemen Kepatuhan. Materi selanjutnya adalah materi yang ke-14 adalah lembaga asuransi. Ketentuan pasal pajak pendapatan, pembayaran yang dilakukan oleh penanggung kepada seorang yang mengikuti asuransi jiwa yaitu tidak perlu membayar pajak. Uang tertanggung dari penanggung dapat dikenakan pajak pada aspek manfaat tabungan ketika pembayaran dilakukan kurang dari 3 tahun. Produk asuransi yang berhubungan dengan investasi merupakan produk yang terdiri dari pembayaran yang mengcover pembayaran atas kematian, meninggal akibat kecelakaan ditambah elemen investasi. Total investasi yang dilakukan di luar negeri oleh perusahaan asuransi tidak dapat melebihi batas ketentuan 20% dari jumlah investasi. Transparansi informasi materi mengenai produk asuransi jiwa diungkapkan dalam brosur. Manfaat kematian yang dapat dibayar dalam premi tunggal polis unitnya adalah antara 10 juta dan 125% dari premi pembayaran sekaligus. Yang menetapkan kesehatan solvensi perusahaan merupakan tugas Departemen Aktuari. Tugas Departemen Keagenan adalah sesuai dengan SOP kecuali merekomendasi tingkat bonus untuk dideklarasikan. Oke, sekian materi mengenai asuransi jiwa, produk unit link dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Oke, salam sukses untuk kita. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lain waktu. Ciao. Terima kasih sudah klik video ini. Terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton.